Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pepatah orang tua kita mengingatkan kita, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi kita harus memikirkan pendapatan yang kita lakukan dari usaha, dari amal. Sebab akan ada penyesalan ketika tidak ada pendapatan. Penyesalan ini datang kemudian. Seperti pantun orang tua kita mengatakan, asam kandis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Sudah masuk kubur menyesal. Sehingga ulama mengingatkan, kalaulah orang dikubur itu bangkit ke dunia, mereka hanya akan sujud saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang penyesalan manusia ini diabadikan Allah dalam beberapa ayat Al-Quran yang mulia. Di antaranya di surat As-Sajdah ayat 12, Allah Ta'ala menggambarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna mungkin. Kalau engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang berdosa tertunduk kepala mereka di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami lihat sekarang di hadapan-Mu ya Allah. Kami telah dengar ya Allah semua fakta data kebenaran ayat-ayat-Mu. Maka kembalikan kami ya Allah ke dunia lagi, kami akan beramal soleh. Kami yakin ya Allah. Sebuah penyesalan yang amat dalam dari orang-orang mujrimun yang banyak hidupnya bergelimang dosa, maksiat, mungkar dalam hidupnya di dunia. Sesungguhnya kenapa penyesalan ini terjadi juga karena gagalnya manusia menggunakan akal pikiran, akal sehatnya. Sebagaimana diingatkan di surah Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, jikalau kami di dunia kami mendengarkan Allah dan Rasulnya, ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihatnya Rasulullah, sunnah, mendengarkan para ulama, para salafus saleh, guru-guru, ustaz, buya, orang tua kami, atau kami berpikir di dunia yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, dengan akal kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Inilah penyesalan penghuni neraka sa'ir, api yang sangat panas menyesakkan ke dalam dada, meledakkan ubun-ubunnya. Bapak Ibu pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyesalan manusia adalah gagal berinfak, memberikan apa yang dia punya dari nikmat Allah. Bagaimana diingatkan dalam surah Al-Munafiqun oleh Allah Ta'ala ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Dan berinfaklah kamu dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Maka ketika kematian itu datang, hamba itu berkata, ya Tuhan, undurlah ajalku sedikit saja. Aku akan bersedekah, akan berinfak ya Allah, aku akan jadi orang soleh. Allah ingatkan ajal tidak bisa diundur sedikit, tidak pula dimajukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, maka sebelum penyesalan datang,
Mari kita berusaha untuk beramal soleh, berinfak, bersedekah, ucapkan kalimat thayyibah, zikir kita kepada Allah, silaturahmi kita diperbaiki, saling memaafkan dan saling berbagi, terutama dengan orang-orang duafa sekeliling kita, para kerabat kita, dari yang kita sukai. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah berkunjung ke rumah seorang sahabat yang baru meninggal dunia, bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan suamimu ketika akan meninggal dunia? Istri sahabat ini termenung, lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, aneh kata-kata suamiku. Apa kata-katanya? Ya Allah, kalau bisa lebih jauh lagi ya Allah. Ya Allah, kalau bisa lebih banyak lagi, lebih besar lagi ya Allah. Apa maknanya ya Rasulullah? Kata istrinya, saya tidak tahu. Apa suami saya husnul khatimah atau su'ul khatimah dengan kalimat akhir yang dia ucapkan, ya Allah, kalau bisa lebih jauh lagi, lebih besar, lebih banyak lagi. Rasulullah terdiam, Bapak dan Ibu. Kemudian tersenyum. Jangan cemas ibu, suamimu husnul khatimah. Lalu apa yang terjadi sebenarnya Rasulullah dengan suamiku? Rasulullah mengatakan, dulu suamimu ketika hidup dia sehat, ketemu dengan orang buta. Lalu orang buta itu dia bimbing setengah perjalanannya. Ketika akan menghadapi ajal, Allah perlihatkan nilai amal membimbing orang buta itu. Tapi karena dia hanya membimbing setengah perjalanan orang buta, dia mengeluh, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh, tidak sampai saya bimbing orang buta sampai ke tujuannya. Kemudian, ya Allah, kalau lebih besar lagi, suami membawa sepotong roti, ketemu orang miskin di jalan, rotinya dibagi dua, separuh untuk suamimu, separuh untuk orang miskin. Masih ada penyesalannya. Kenapa tidak semua roti dikasih kepada orang miskin itu? Begitulah, ketika ajal sudah datang, penyesalan masih ada. Untunglah dia masih membimbing, untunglah dia masih berbagi. Bagaimana kalau yang tidak? Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, orang bisa berbagi, orang bisa beramal soleh, sehingga tidak menyesal ketika dibongkar semua rahasia pundi-pundi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.